Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال الله تعالى في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Sadaqallahul Azim. Al-Ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang ke-10, jilid yang ketiga. Pada episode kali ini saya masih mau melanjutkan bahasan tentang asal-usul bangsa Atlantis berdasarkan referensi yang ketiga, yaitu yang bersumber dari Suhuf Nabi Idris alaihissalam. Pada episode yang lalu telah saya sampaikan bahwa Suhuf Nabi Idris alaihissalam beserta arsip-arsip dan dokumen-dokumen penting yang lain telah disimpan di dalam monumen-monumen yang dibangun oleh manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini. Monumen-monumen itu tersebar di berbagai belahan bumi. Wa atharon fil ard, seperti ayat yang telah saya baca di awal tadi, yaitu surat nomor 40 ayat nomor 82. Wa atharon fil ard. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tertentu, sebagian besar monumen-monumen ini dibangun di sepanjang garis khatulistiwa dengan bentangan tidak lebih dari 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Tetapi monumen paling krusial dan sulit diterima oleh nalar adalah bagaimana suhuf-suhuf Nabi Idris alaihissalam dan arsip-arsip dokumen-dokumen yang lainnya bisa sampai kepada kita setelah melewati dinamika zaman dan peristiwa-peristiwa yang penuh liku-liku yang menegangkan. Dinamika pertama, arsip-arsip ini berasal dari manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini dengan huruf dan bahasa mereka. Dinamika kedua, arsip ini belum tahu kapan akan dibuka dan siapa nanti yang akan membukanya. Hanya dengan niat baik dan keikhlasan yang luar biasalah para rohaniawan dan negarawan dari manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini melakukan ini. Intinya
Intinya manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini yang populer disebut bangsa Atlantis tidak ingin apa yang menimpa mereka akan menimpa pula pada bangsa penghuni muka bumi ini selanjutnya. Kesedihan, kengerian, dan trauma yang amat sangat adalah antara lain ini yang menjadi penyebab mereka melakukan pembangunan proyek super besar ini dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Mereka tidak ingin apa yang telah menimpa mereka berupa kehancuran, kemusnahan suatu peradaban super maju, super kaya, super kuat, super kuasa yang telah berlangsung atau berumur selama ribuan, puluhan ribu tahun atau lebih, telah sirna dalam tempo sehari semalam akibat ulah mereka sendiri. Setelah mereka selesai melaksanakan pembangunan monumen-monumen itu, lalu sebagiannya diisi dengan berbagai barang-barang dan arsip-arsip dokumen-dokumen dengan menggunakan huruf-huruf yang sekiranya bisa dibaca atau dimengerti oleh penghuni muka bumi ini selanjutnya. Misalnya huruf hieroglif, huruf paku, huruf poipo atau khipo, dan lain-lain. Dokumen-dokumen itu termasuk sukuf-sukuf Nabi Idris alaihissalam dan sukuf Nabi Syed alaihissalam. Mereka bangsa Atlantis betul-betul berharap dan berdoa agar apa yang telah menimpa mereka berupa kehancuran massal tidak menimpa kita atau bangsa atau penghuni muka bumi ini selanjutnya. Ikhlas betul mereka itu. Semoga kita memahami dan berbuat sesuai harapan dan doa mereka. Ini adalah peringatan bagi penduduk bumi saat ini agar tidak memuntahkan senjata pemusnah massal. Setelah proyek super besar dan super kolosal ini dan super mahal ini selesai dikerjakan, lalu orang-orang atau manusia-manusia atau bangsa Atlantis ini melakukan upacara perpisahan pada muka bumi ini, lalu pindah untuk selama-lamanya ke tempat lain yang telah mereka temukan. Dengan penuh kesedihan mereka pun berangkat. Setelah kepergian mereka, lalu muka bumi ini kosong dari manusia untuk beberapa masa, 1000 tahun atau lebih. Selanjutnya bagaimana nasib sukuf-sukuf Nabi Idris alaihissalam ini, insya Allah akan dibahas pada episode berikutnya. Dan mohon maaf, episode kali ini saya akhiri sampai di sini karena sudah cukup panjang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.